Geek mereka akan ada di first ya, langsung menutup target Granger dan juga Matilda. Hilda. Oke. Hero-nya Mueza sih ya, hero-nya Mueza banget kan. Kalau aku ingat Mueza tuh Gatot Matil. Gatot Matil ya. Iya. Ya, Jawhead juga ada sebenarnya, tapi lagi jarang buat dipakai dengan Mueza. Tapi last bandnya, ini ada banyak banget yang lepas loh dari Suyo, Medusa. Harit. Harit pun masih ada. Harit kemungkinan bisa diambil kan, karena mereka sudah nge-ban Granger kan. Dua marksman yang lagi naik nih ya, Harit Granger. Moskov, Ya, nomor ya. 3-nya Moskov. Bukan Moskov kan lagi ada penyakit kan. Penyakit Moskov ya. Iya, yang pengen pencet selalu Spare of Destruction-nya muncul gitu. Kadang katanya SOD bukan Spare of Destruction, Spare of Death. Destruction untuk dirinya bisa. Bisa. Untuk timnya sendiri bisa. Bisa. Tapi kalau kali ini melihat karena Harit sebagai prioritas, tapi kita tahu dia udah masuk dari Shinobi terus Mission. Ini salah satu respect yang sangat baik. Wow. Yuri Naked juga enggak kaleng-kaleng. Benar ya, kita udah ngeliat ya kemarin Make It dengan Sudah. mainnya. Benar. Sudah bisa mirip-mirip lah kabelnya ya. Yap. Dan bahkan bisa leadingin atau unggulin timnya di early. Dan ini yang problemnya antara menang dan gak menang. Problemnya antara menang dan gak menang adalah masih dilepaskan, masih dikasih kesempatan untuk Fanny-nya bisa lepas. Ya. Mungkin kalau kemarin menang, ini bisa jadi Fanny di first space ya. Benar, tapi ini Kimi ya, mereka Prayo Kimi. Aku pikir bakal ada ADM-nya Moskov ya kan? Ya. Karena sebagai yang biasanya package ya buat lawan Fanny kan, Chow, Moskov. Moskov. Tapi mungkin gak Ul. Tadi seluruh tugas yang diberikan kepada Awan dengan victory-nya, Kimi bisa jadi mid lane. Kemungkinan besar di mid lane sih, Ya. aku ngelihat sejauh ini ya. Iya kan? Memang kayaknya best-nya so far di mid lane ya Om. Betul, karena kalau di gold kayaknya kalah deh. Iya, landing-nya agak berat. Landing ya kan? sulit, kumpul item lama. ya kan? Escape juga mini. Iya, dan kalau dia di mid dia bisa gabung semuanya. Dan dia bisa combo sama Roberta kan, kombonya kan dari traction pulse, di sedot lagi, langsung di combo kan. Ya karena traction pulse itu hampir mirip dengan implosion versi range saja dia. Iya, versi yang nggak terlalu pasti sebenarnya ya. Betul. Oke, tapi ada Chusin ternyata yang diambil juga ya. Short range memang, tapi sangat mengganggu ketika tim fight bersama dengan Povius yang kita tahu ini jelas annoying banget untuk setup di turtle yang pertama. Kemungkinan dari geeknya mereka akan jauh lebih strong ya. Selama dari Poviusnya setupnya di lane. Tapi kalau kita lihat ke arah Lukas, ini agak cukup berbahaya. Oke, pertama, tim fight dari Fort Quebec ini bisa dipegang banget sama para pasukan Rabbit Dewa. Karena kita ngeliat Fanny tiba-tiba lewat, itu bisa putus kabelnya. Dan dia berbahaya sekali. Dengan kondisi saat ini, Mekes punya chance untuk dapetin Kimi. Dengan banyak, tergantung betapa agresifnya permainan dia. Ya. Sampai ngebuat cowoknya ini bantu karena Kimi dan jadinya bebas. Itulah tugas para kawan-kawan dari Gival lainnya. Ya, atau cari jalan yang lain ya, Cari kayak jalan. putar belakang, gitu tabrak dari samping. Dia ngeplank, sandwich Ngeplank. gaming, masih Bener. banyak banget yang bisa dilakukan. Yes, oke. Tapi untuk Lukas yang diamankan ya, akankah Lukas ini di tangan dari fans Om kayak gimana gitu? Wah, rame nih. Wah. Oke, aku pengen mention untuk Lukas sendiri ya. Iya. Karena menurutku di sini Lukas sudah mulai lebih ketat tutup jalannya dia. Ketemu dengan Chusin apalagi. Kayak lumayan mudah buat kena lantern flare. Apalagi ada Matilda ya. Iya, gak ada Matilda kan udah pasti dia bisa ditekan-tekan juga. Yap. Dan berarti kalau ngeliat dari fans yang kemungkinan dengan Lukasnya, tidak ada assassin. Tidak ada. Tidak ada. Berarti masuk fighter ya dia ya. Masuk ke final. Karena memang kalau assassin kayaknya yang lagi lepas ya Bahaya Busa. Kayak Yang paling oke lah buat lawan. iya sih. Oke. Tapi untuk Givan terlebih dahulu dan keempat mereka targetkan Line and Tide wait for no Matrix terlebih dahulu terangkat. Iya. Dan tentunya kalau ngomongin cara Beatrix ini juga prepare. Karena mereka tahu kondisinya Fanny ini sangat ke-counter banget sama Beatrix. Ya. Itu mereka prepare untuk kalau middle to late game-nya ada high ground ditutup, counter Fanny-nya ditutup. Iya. Mungkin mereka akan prepare akan hal tersebut. Melihat Moskow juga sebenarnya masih terbuka. Sangat. Yang biasanya juga jadi lawan Fanny ya. Tapi kita nggak ngeliat jadi Prayo. Gue jujur ya, lebih sebel banget Moskow ketimbang Beatrix. Iya. Karena Beatrix itu positioning-nya itu masih nggak sedekat Moskow. Dan gak ada Cece kan? Iya betul, CC-nya itu. Ya. Dan jika kemungkinan ya last band mereka harus ke Moskov juga sih. Harusnya ya, berarti Iya. 4 hero maybe. Daripada maybe-nya dikasih mainnya. Oke, band naik real. Last Moskov kah di band untuk geek? Kemungkinan iya ya. Ya agar lebih aman ya. Biar gak ada yang bisa main jauh juga walaupun
masih ada Cloud. Cloud. Yang udah mulai masuk ke radar pilihan juga nih sekarang Cloud nih. Cloud kayaknya dipakai Geek. Bisa. Karena Cadera. Cloudera. Iya, betul. Udah pokoknya kalau Moskov dengan Cloud atau kalau mau diadu mungkin bisa kan. Karena ngomongin Cloud ini memang dari Cloud dia tuh punya kondisi yang tertentu. Jadi soalnya di laning dia berat. Dia nggak kuat ngapain. Mau ngamani Slitus kalau udah keluar dari dia usaha Soling itu udah berat. Nah, pemain-pemain Cloud yang mungkin tinggi atau mungkin dia berani head to head, biasanya dia menang di early game. Karena mainin Dexternya. Ada yang suka nggak sadar kalau Dexternya itu tuh penting banget untuk buy one. Kecil ya dia. Dexter itu penting banget untuk buy one. Kecil position. Kecil, last hit, ngambil gold di turret, lepas aja Dexternya di situ. Terkadang itu yang suka lupa. Harap kecil-kecil ya, tapi Kecil. kayak bisa berimpact juga ya. Tapi itu dia Moskov yang memang ditawarkan banget sama Geek Fam. Mereka nggak ngasih ban lagi ke Moskov tadi, karena lebih ke Joy dan memang kayaknya mereka mau melawan Moskov. Iya. Rival lawan Moskov dan ini berarti tuh Dewa juga ini hero-hero Artificial lumayan banyak loh kalau bisa target Nirvana ya. Meskipun ya kalau Moskov lebih sulit dibandingkan dengan nyari gini. Oke, jadi sudah terkonfirmasi ya memang Okta yang akan diusung juga. Tapi kalau di sini yang seperti udah dibahas, Yap. sepertinya kalau akan jatuh ke tangan dari Cak Dera dan ya, betul saja. Berarti butuh satu sosok promo lagi. Drop. Oh, Halker. Ternyata Halker. Tapi satu hal yang sangat bermasalah banget untuk Geekfam, mereka nggak punya badan sama sekali. Mau ngomongin Popheus, selemah itu Popheus untuk menjadi badan di antara 4 orang tersebut. Mereka memiliki hero scaling, mereka punya Hellcard butuh item, mereka punya Fanny butuh item, mereka punya Cloud butuh item. Iya. Bahkan Succeed, salah satu mid laner butuh item. Benar, karena Rio udah mulai agak susah ya untuk tapi memang Hilda ternyata balik lagi juga. Mau main adu tabrak-tabrak aja nih ternyata dari kedua belah tim Om. Iya, dan Geek menarik sih karena mereka tiba-tiba buka Hellcurt lagi yang kita tahu di sini ya. Hellcurt-nya untuk berhadapan dengan hero tebal seperti Lucas, ini akan bermasalah. Berarti targetnya Kimi. Iya, harus antara Kimi atau Moskov. Ini Moskov pokoknya mereka harus miskinkan kedua belah sosok tersebut. Dan satu lagi yang mungkin agak cukup berat adalah kalau Hildanya bermain di sini, mungkin Dewa megang game 1. Ya, kalau kita bisa kepegangin juga Dia kan megang sama pasti. Hildanya. Alright, tapi ini kedua draft yang menurut aku cukup riskan sih sebenarnya. Tapi balik lagi, strategi bertahan adalah menyerang. Oke, strategi bertahan dan sangat baik dalam menyerang dan mampukah Geekfam melewati fase dari downloading game mereka dan berhasil mendapatkan game pertama atau bahkan Dewa United yang sudah tahu draft dari Geekfam yang akan mendapatkan game kali ini. So, Empalena, pada tepuk tangannya! Let's go, masuk di match pembuka untuk minggu yang ke-7. Let's go to the lane of the... Let's go! Dan Weza sudah bermain cukup agresif ya kalau kita intip. Justru maybe, kayaknya memang targetnya ini maybe dan maybe sih dari Iya. kick off. Ya, karena mereka sudah langsung standby di bawah sana, lihat Baloski positioning juga yang membuat maybe ini kayak bakal di freeze lane yang bakal diupayakan nggak dapetin gold sebanyak-banyaknya. Oke, dan tracknya dari Make It memang terpaksa digunakan ya, karena memang ada gangguan juga dari Moeza-nya. Bermain cukup agresif paling dari Dewa ternyata. Mereka nggak mau ngasih Baloiski-nya space untuk bisa mentarget hero-hero mereka. Tapi ini di freeze banget loh, level 1 gak dapat apa-apa sama sekali. 2 minion hilang tadi. Ya, itu atas konsekuensi Moeza melepaskan lane di arah bottom lane. Memaksakan untuk mendapatkan dan mengganggu Fanny di arah top. Itu konsekuensinya adalah melepaskan seluruh gold yang harus didapatkan oleh Baby. Tapi lihat di arah bottom lane, ternyata perpasukan dari tim Dewa kali ini harus mundur. Dan dia harus menunggu fans berada di level 4. Mungkin bisa menjadi jawaban. Wow. Oh, flicker trigger yang sangat mahal kali ini. Itu konsekuensi yang sangat mahal untuk kedua tim. Di mana kita akan mahal mendapatkan 2 poin kill, sedangkan Dewa kali ini akan cukup berat kehilangan terlalu banyak momentum involved dari tim Apoy. Mencoba untuk bertahan di arah mid lane dengan Pulify yang dia miliki. Ini Waduh. agak pusing ya tentunya untuk Maybe dan juga Moeza yang benar-benar di sandwich. Oke, tapi lihat itu dia Kedera berhasil menghindari dari seorang Moeza. Tapi lihat berapa banyak casualization dan bahkan ke arah depan sana berhasil dihindari Paulus. Kita coba ditabrakkan ke tembok. Dengan 1 damage yang diberikan Paulus, Keeper Pulse didapatkan oleh Baby bahkan.
Fraser diberikan satu keuntungan bisa membuat seorang Maybe setara dengan Kedera. Ya ini sebuah dari kesabaran juga ya. Mereka ngalah tentunya tapi di turtle. Tapi mereka tidak akan tinggal diam. Dan itu dia berubah menjadi satu dari Megis. Battle Retribution from Megis serangan fans berubah menjadi satu ekor rubah. Gak peduli sama sekali dan berhasil membuat perpasukan dari tim Geek Farm mendapatkan satu turtle. Musuhnya tidak berbuat banyak kali ini. Oke. Dan ini kan mereka tahu betul ya bagaimana job Desel diangkat lagi juga Muezanya. Sekarang Mueza dibikin bingung. Lihat, Okta beli ke floor defensive dikeluarkan dan itu dia targeting trigger seorang Okta. Just bikin trigger dari seorang Okta. Tapi para pasukan dari tim Geek Farm, mereka jangan lupakan, itu udah late game masih menjadi sebuah jawaban dan Pawasi terlihat hit positioningnya. Okta melakukan covering up ke bottom lane. Para pasukan dari tim Geek Farm, mereka nampaknya benar-benar membuat distraction yang sangat mahal di arah bottom lane. Oke, ini Muezanya juga harus mundur ya karena memang ada pom damage. Tapi apa yang dibawakan sama Geek Farm ini pelan tapi mencekik. Iya, terutama ke Maybe ya. Karena Maybe kayak gak nyaman sama sekali untuk bisa farming. Selalu harus belum turunnya juga dan ganking. Oke, yang terjadi bergerak dari Maybe! Coba untuk menghadapi damage setelah diberikan tapi tidak bisa terlalu Maybe targetnya on point. Bahkan 2 poin yang mendapatkan membuat seorang Kedera benar-benar bebas di lane di arah bottom lane. Pawloski trigger untuk membuat seseorang Okta ketakutan di laning dan rumput semua benar-benar tidak ada yang aman. Dan satu hal yang cukup berbahaya adalah mereka sampai membuat rest turun dari laningnya. Iya. Dan ini yang manis dari Geek Farm adalah komunikasi mereka. Mereka komit tiba-tiba ya. Iya, dan ini lagi-lagi ya, Maybe yang memang sangat terdesak juga. Dan kapan terakhir kita melihat Cloud sangat-sangat unggul level dibandingkan dengan lawannya. Itu yang dia bilang tadi Om, kalau misalnya pemain dari kompetitor mereka mau mendapatkan, itu mereka bisa agresif di early game. Dan kita bahkan melihat Hans gak punya nafas sama sekali di depan Megis. Dan ngomongin arah Hilda yang udah bisa para pasukan dari tim Geek Farm, kali ini untuk ditumbang dan benar-benar terjadi. Setupnya Dewa ditumbangin sama Geek Farm dan Dewa gagal dengan setup Hildanya. Iya, dan juga ternyata Geek Farm punya maksud untuk tidak nge-ban Moskov. Dengan hero yang range-nya minim, ya jadi semakin enak untuk dikandangin. Lebih mudah ya untuk dia bisa melompat dengan dark terrornya juga. Dan itu yang terjadi untuk di area bawah. Kayak kita melihat Maybe kalaupun ya dia mau mencoba untuk mendekat, itu langsung kena poison stick, mundur lagi ke belakang. Poison stick, Art of Thievery, udah gitu. Semuanya itu pasti akan ke-poking. Sedangkan dari Maybe itu nggak mungkin banget kalau bikin Malefican di awal. Dan dia nggak mungkin banget yang langsung bikin Wind of Nature. Dia butuh damage. Minimal banget Rocket. Untuk biar partinya dapet lah. Dan terjadi keramaian ya di area turtle-nya. Oke, tapi kalau ngomongin keramaian mereka harus siap gimana kalau skip parah tapi ternyata poin silvernya malah lawan poin terlalu sakit. Meanwhile Megis di depan sana mencoba melakukan sedikit flanking mendapatkan target untuk serang Mueza. Poin kill tambahan dan Megis on point, gak perlu sasar tapi on point targeting dengan seluruh skill cable yang dia miliki. Deadly Poison Stinger menjadi sebuah masalah kembali di depan sana. Okta beli ke power defensive dan tetap membuat permasukan dari tim Dewa. Kehilangan kebalikah mid laner mereka, tapi tidak secepat itu. Ya, nyaris ya tadi. Masih sempat untuk sedikit mundur ke belakang. Dan lihat, ini bebas banget loh untuk Cadera. Bisa farming bagian bawah. Bisa tetap memberikan pressure-nya juga. Dan kita punya talent prediction. Wow. Satu suara semua untuk Geek Farm ternyata. Oke, nampaknya lihat di sana talent prediction satu suara langsung mampukah para pasukan Dewa kali ini membuktikan kalau mereka itu salah. Untuk para caster tidak memvote menuju ke arah Dewa United. Tamparan ya mungkin buat caster nanti dan menjadi semangat untuk Dewa yang walaupun sekarang kita ngelihat posisinya lagi sangat tertekan dari setiap lininya. Cadera kalau dibiarkan sendiri juga akan bahaya. Maybe juga mau farming kemana Om? Betul, turret bawah juga sudah pecah ya. Iya. Buat Dewa mereka cukup terdesak bisa dibilang. Apalagi Megis ini bahkan dapetin begitu banyak poin kill dan juga assist. Yang seharusnya dia nggak dapetin turtle. Betul. Pertama, itu sebenarnya nggak bisa didapetin oleh Fanny gitu. Biasanya head-to-headnya agak kalah ya. Pasti kalah harusnya. Oh, sakit? Udah lumayan ya, kerasa ada teror-teror ini loh. Dari Abo yang bisa di follow up bahkan sama roamernya sekarang. Iya. Nah, Baloski tadi punya heptasis ya. Buat first item dia juga. Nih kalau kita lihat tadi, item-itemnya juga tertinggal cukup jauh ya. Untuk Maybe yang biasanya menang untuk laning stage. Benar-benar tadi di babysit banget. Tapi lihat power situation kali ini satu dan Maybe kali ini tertumbangkan dengan sangat instan. Lihat skill cable dilakukan oleh seorang Megis. Dia santai tenang dan dapetin poin kill atas Maybe.
Dan ini bukan hal yang baik karena Mimi sudah tumbang untuk kedua kalinya. Flicker telah digunakan. Goldnya langsung terpaut sangat jauh 4.000 gold difference. Dan menuju ke arah turtle yang sudah akan dimiliki oleh para pasukan dari tim Geekfam. Gagal dengan planning Hilda untuk mengganggu roamer dari Geek dan juga Fanny. Gagal untuk mempertahankan gold laner mereka. Dan mau nggak mau, caranya mereka bawa game ini mid to the late game sekali. Late game banget ya. Dan masalahnya junglernya juga udah terpaut 2 level barusan ini udah mulai disusul lagi sama fansnya. Damage dealer ya memang ada di Kimi dan juga tapi Baloy. Ada Paloyski berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim Dewa. Ini mereka udah mulai sadar kalau mereka harus bawa game ini nggak boleh kepaksa trigger teamfight terus. Karena teamfight terus itu nggak akan menghasilkan point kill dan gold yang banyak untuk Dewa. Iya, iya. Kayak mereka harus bisa sabar ya. Cuman masalahnya nih, tingkat kesabarannya berapa lama bisa ditahan? Karena dari gignya mereka sudah leading jauh. Dan ini bisa ditabrak dengan power Cadira yang jadi di mid game. Bukan sampai dengan late game. Dan sulitnya juga untuk Dewa untuk follow up damage-nya kalau mereka 2 core-nya ini damage per second. Dan pasti butuh waktu di saat mereka lagi delivering damage-nya. Ini ada burst yang bisa masuk nih kayak gini, teror lagi-lagi. Harus dilakukan dan Lihat Wezanya terdeteksi di depan sana, mencoba untuk mundur karena belakang damage yang terlalu besar. Dan belakang damage sudah keluarkan Dewa. Ada mundur karena belakang damage yang terlalu sangat relevan. Dan sosok dari Paloyski, ranking gaming. Dan 2 teamfight yang berbeda membuat Dewa kehilangan 3 pemainnya. Lihat, 2 teamfight yang berbeda. Weza nggak bisa ngelamatin Okta, Fats sudah nggak bisa mundur dan Paloyski ngeflank supaya memastikan jungle mereka tumbang. Lagi dan lagi Mankits menjadi monster yang tidak bisa ditumbangkan di 8 menit pertama. benar, dan burst damage-nya ternyata sudah berhasil untuk ditunjukkan oleh fans ya. Betul. Dengan build-nya ternyata lebih ke damage aja. Full damage ya dari Hunter Strike dan juga War X Ya. yang diberikan Ratu. Cuman itu dari positioning sih sebenarnya dari gignya yang membuat mereka kalah. Karena berdamage satu sama lain, karena flash combo juga. Gops, Radiant Armor diselesaikan juga. Jadi kalau kita melihat untuk lane jauhnya bisa didorong dari 2 hero ya, dari Helter dan juga Cloud yang sedang bekerja di posisi atas dan bawah. Sedangkan dari Dewanya mereka harus fokus untuk melakukan team fight dulu nih kalau mereka mau coba untuk mendapatkan lord ini. Yap, seenggaknya Okta udah punya dari ini juga ya, Sky Piercers ya. Dia punya eksekutor berarti. Tapi masalahnya nggak ada space yang bisa dimanfaatkan oleh Okta untuk bisa delivery damage secara optimal. Apalagi Aboy sudah semakin kuat lagi dengan adanya Bloodwing sana. Dan Dewa lumayan sulit sih untuk bisa mengontes. Tapi Res akan mencari informasi terlebih Bisa dahulu. dimakan masalahnya loh. Terus bisa dimakan karena Kadera itu damage per second loh. Jangan makan hal tersebut. Dan lihat Kadera udah menunjukkan satu momen ke arah bottom lane. Movement yang membuat seorang Gops juga bisa memotong ke arah Res. Kalau Res tumbang, ini akan menjadi makanan. Memang nggak berpengaruh terhadap defense load mereka karena base turret. Tapi memastikan laning dari Paloyski dia bisa dorong sendiri tanpa ada gangguan. Masih cukup aman sekarang, tentram lagi keadaannya. Tapi sekarang gold dari Geekfam akan semakin bergulir lebih tinggi lagi. Ini Dewa makin sulit untuk bisa melakukan farmingan om. Ya jelas ya, karena ini untuk memegang damage-nya sudah jadi semuanya dari Geek. Mereka akan kumpul ya, 3 lane bahkan di-push bareng-bareng satu sama lain juga. Jadi Dewanya kalau mereka berusaha untuk bisa keluar juga, mereka harus memastikan kalau mereka tidak akan bisa di-pick off. Karena untuk pick off play dari Geek ini sangat-sangat tajam sekali loh. Ada dark call yang buka, mereka langsung bisa nabrak. Dan bahkan sekarang kita sudah mulai dicicil lagi juga. Dan secara high ground defense juga untuk Dewa mereka benar-benar ngandelin Kimi ya. Iya, hanya Kimi seorang ya berarti. Karena kan yang kita tahu bagaimana Hilda dari Res ini harus bisa maju ke bagian depan. Cuma setiap kali dia maju, karena kenapa King Diamond mau nggak mau mundur atau nyari push untuk bisa dihinggapi. Oh, betul. Ngomongin cara load sampai di depan situ, tandanya masih ada 1 wave lagi loh. Tandanya masih ada 1 wave lagi seperti ini, dan ini dia berhasil mendapatkan turret, bottom turret, top turret menjadi semua masalah untuk mendapatkan dari Dewa. Dan di depan sana Presa mencoba melakukan pick terhadap serangan Aboy. Tapi jangan lupakan Aboy masih memiliki ke arah Purify. 3 turret didapatkan, pasif turret, ya udah nggak masalah. Karena nextnya Lord selanjutnya juga mereka tidak akan memiliki pasif turret. Tapi yang bermasalah adalah ketika pasif turret ini nggak ada, Lord tidak ditahan sampai Lord selanjutnya. Jangan sampai kalau teamfight itu akan bisa memberikan impact one star. Ya, dan Cadira baru punya Wind of Nature baru selesai ya. Parameter sudah sangat cukup untuk Cadira. Bahkan untuk Geek sendiri kalau mereka mau initiative fight-nya, mereka punya power yang terkhusus sama lagi ya, tanpa langsung mereka. Jadi mereka tinggal menunggu untuk Dewanya kalau mau keluar. Tapi kalau dari Dewa tidak ingin untuk keluar ya, ini akan diperpanjang lagi objektif yang akan diambil oleh Geek.
Ya dia bener-bener gak dikasih space sama sekali buat farming kan, jadi mau gak mau harus maju dulu karena minionnya juga ditahan nih di tengah dan di bawahnya sangat-sangat jauh untuk bisa digapai sama pemain Dewa dan memaksa mereka juga untuk keluar dari tempat tersembunyiannya. Cari masih Oke. gagal ya buat buffnya. Gagal untuk selamatkan dari tadi agak cukup berbanding terbalik dari data statistik PMKB. Di atas kertas selalu Fanny yang tercuri, tapi kali ini Fanny yang mencuri. Ya, Fanny unggul ya. Fanny unggul. Fanny dengan term and condition apply. Iya, term and condition. Tapi kadang Fanny unggul juga dia nggak bakal berani untuk ngelakuin hal seperti itu. Kalau keunggulan yang dimiliki cuma hanya untuk Fanny. Iya. Ini 3 lane. Semuanya ya. Semuanya. Bahkan kalau ngomongin Karabaloski yang dari pertama kali dia menggunakan Hellcat ini tidak efektif, sekarang Baloski dalam kondisi memiliki Artesis dan juga Demon Hunter. Ya, wop, 1v1. Oh! Solo pick up from Makes. What a steel cable! Wow. What a steel cable from Makes. Monster yang dibuat oleh Baloski kembali membuktikan permainannya sangat luar biasa. Dan nampaknya depan sana para pasukan tim Dewa mereka harus membuktikan kalau mereka gak kuat melawan sosok Fanny di game pertama ini. Wah, itu Hilda di dalam rumput loh. Ini itu teritori dia. Ya, dan jangan lupa kan Hilda kan biasanya item-itemnya defense ya. Dia punya Terror Armor, dia sudah punya Silent Storm, dia sudah punya Domi Ice. Dan Hilda yang setebal itu saja hilang. Bayangkan kalau itu ke Okta atau Mi, Yap, Pasti kelar. Iya, karena nggak ada defensif lagi kan buat Oktanya. ya, dan full damage ya. Dan Wind of Nature ternyata untuk Okta. Mau gak mau, dia mau ya. untuk dapetin posisi yang aman supaya Fanny ngincar ke dia dan gagal satu kali katrotnya. Mau gak mau dia harus sumbangin, dia korban satu slot item tersebut. Yap, akhirnya jadi nanggung ya. Secara damage deal-nya juga jadi nggak terlalu besar untuk Okta itu sendiri. Berarti benar-benar ada di maybe nih tanggung jawab penyumbang damage-nya. Karena ngelihat dari item berikutnya untuk Vans juga lebih ke Dreadnought ya, lebih untuk defensif dulu Om. Ya, Vans bahkan punya Queen Swing ya. Jadi ini dari Dewanya susahnya adalah mereka nggak punya damage yang cukup sebenarnya. Dia udah melevikan ini menandakan para pasukan dari Kingkong mereka bisa memberikan blocking damage sekali lagi dengan kuat dan dia dapat mendapatkan para pasukan dari tim Dewa. Mundur ke belakang ini sangat mendapatkan dan itu dia. Vegas dan dalam Wind of Nature dari Okta menyelamatkan dirinya. Dan bisa terlalu lama, lalu sementara Pasron sakit. Tapi nampaknya Kandela masih bertahan dan para pasukan dari tim Dewa berhasil mendapatkan gol mengusir dua pemain dan tidak bisa terlalu lama. Ini bencana. Gig pada body game ternyata tidak ada untuk match kali ini.